Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bi taqwallahi azza wa jalla, fa innahu qad faza al muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu, saudara-saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, kembali Allah memberikan nikmat, rahmat dan karunia kepada kita, sehat, sempat dan tekan. Mudah-mudahan juga dengan niat yang ikhlas, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka mengukir dan mencapai prestasi yang mudah-mudahan menjadi amal saleh yang kita harapkan menyelamatkan di akhirat nanti. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan nikmat-nikmat seperti ini sentiasa kita diberi dan sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asyarul kiram, bahwa ada ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan majelis ini juga sebagai salah satu majelis yang banyak menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak pula kita bersalawat dan salam kepadanya. Dan sungguh beruntung orang-orang yang selalu bersalawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah sendiri yang membalasnya dan melipat gandakannya. Man shalla alaihi salatan sallallahu biha alaihi asyra. Siapa yang selawat kepadaku satu kali, Allah balas 10 kali. Dan selawat kepada Nabi juga disampaikan oleh para malaikat kepadanya. Bagaimana caranya? Tidak usah dipikirkan, tidak kerja kita. Sah? Kalau kerja kita mahal bayarnya. Apalagi kalau COD bulan. Nah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Melanjutkan pelajaran kita bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ar-Risalah. Masih berkaitan dengan ilmu ikhtilafil hadis, tentang ikhtilafu al-hadis, yang merupakan ilmu yang boleh dikatakan juga ditemukan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sehingga dengannya banyak kontradiksi yang menurut kita secara zahir bisa diselesaikan dengan ilmu ikhtilafil hadis ini. Sehingga orang-orang yang yang dulu merendahkan ashabul hadis harus menghormatinya dengan kehadiran ilmu Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaih, sehingga disebutlah beliau sebagai nasirul hadis, yaitu pembela hadis. Gimana tidak? Karena hampir-hampir ahlu ar-ra'i merendahkan ahli al-hadis. Pada ahli hadis itu adalah ahlinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ahlul Quran adalah ahlullahi wa khassatuh. Ahli hadis ahlinya Rasulullah, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ahlul Quran ahlullah, keluarga Allah, wa khassatuhu, dan yang dekat dengannya.
fi ghuslil Jum'ah. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang masalah mandi pada hari Jumat. Kemarin selesai masalah masalah perang kemudian jihad. Mau ulang lagi? Udah berapa kali pertemuan kita? Nah, sekarang tentang ikhtilaful hadis dalam masalah ghuslil Jum'ah. Ghuslu isim daripada ightisal. Dan ada yang mengatakan al-ghuslu itu khusus untuk ightisal. Sedangkan al-ghaslu bisa untuk ghaslu membasuh, bisa untuk makna al-ightisal yaitu mandi. Ada yang membalik bahwa al-ghaslu khusus untuk al-ightisal mandi, sedangkan al-ghuslu khusus untuk membasuh. Tapi yang lebih umum ada yang pertama. Fi ghuslil Jumu'ati, tentang mandi di hari Jumat. Faqala, berkata penanya, fazkur wujuhan min al-ahadits al-mukhtalifati inda ba'd an-nasi aidan. Tolong sebutkan juga beberapa bentuk hadis yang bersifat ikhtilaf, kontradiktif menurut sebagian orang. Karena sebagian orang mengatakan ikhtilaf, kata Imam Syafi'i, tapi bagi sebagian bayyinatun wadhihah, jelas dan terang. Bagi yang lain enggak, baginya ikhtilaf. Bagi yang berilmu enggak ada ikhtilafnya. Jadi kalimat ikhtilaf itu lahir daripada kekurangan ilmu orang yang bertemu dengan hadis itu. Sedangkan para ulama enggak, dia enggak ikhtilaf katanya. Faqultu, lalu saya jawab, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, akhbarana Malik, telah menceritakan kepada kami Malik, yaitu Malik ibn Anas ibn Abi Amir al-Asbuhi, imamu dari hijrah, Abu Abdullah al-Madani, Himyariul asl, berasal dari Himyar, Yaman. Dia dikenal dengan imamu daril hijrah, imamnya tempat hijrahnya Nabi SAW, Imamul Madinah, salah satu dari imam mazhab yang 6. Oh, yang 4, alhamdulillah, yang 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dia salah satu imam mazhab yang 4. Walaupun beliau tak pernah merancang dan merumuskan mazhab, tetapi orang berilmu itu selalu berilmu dengan sistematis, sehingga dari sistematis ilmu beliaulah para muridnya mengembangkan, mentaksil, mengambil kaedah-kaedah, sehingga terbentuklah mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. An Safwan ibn Sulaim, dari Safwan ibn Sulaim al-Madani, seorang fuqaha. An Atha ibn Yasar, dari Atha ibn Yasar al-Khurasani, juga seorang faqih. An Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id ibn al-Khudri, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan, termasuk min awaili min as-sabiqin al-awwalin, orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Masih di Mekah Nabi, dia sudah masuk Islam. Dan salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumat wajib bagi setiap orang yang mimpi. Apa makna mimpi di sini? Mimpi? Mimpi naik pesawat. Mimpi naik
pesawat. Tapi maknanya di sini bukan maknanya adalah mimpi naik pesawat itu. Maksudnya orang yang pernah mimpi maknai tahu pesawat. Tidak pernah naik pesawat? Mimpi dewasa. Artinya maknanya di sini orang yang sudah balik. Maknanya orang sudah balik. Dalam istilah syar'i, orang yang sudah balik disebut dengan muhtalim. Karena pada umumnya orang yang balik itu mimpi basah rupanya. Mimpi basah. Berarti ada mimpi kering? Tidak ada pula mimpi kering, tapi mimpi basah ada. Mimpi kering tidak ada, tapi mimpi basah ada. Coba tunjuk tangan yang tidak pernah mimpi basah yang sudah dewasa. Ternyata nggak ada ya. Patutlah dalam istilah syar'i disebut muhtalim. Disebut orang yang sudah dewasa disebut dengan al-muhtalim. Yang asli maknanya adalah yang bermimpi basah. Bukan maknanya setiap malam Jumat mimpi basah, bukan. Ya. Artinya kalau nak mimpi basah nak mandi, bukan. Tapi maknanya orang yang sudah balik di hari Jumat, maksudnya nak pergi sholat Jumat mesti mandi. Nah, kalimat wajibun, wajib bagi setiap orang yang pernah bermimpi, atau maksudnya yang mukallaf. Makna di sini adalah makna mukallaf. Lalu Imam Asy-Syafi'i menyebutkan pula hadis lain yang zahirnya ikhtilaf dengan hadis ini, atau sama dengan hadis ini juga. Akhbarana Ibnu Uyainah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah, Sufyan ibn Uyainah Al-Hilali Abu Muhammad Al-Makki, Imam Hijaz di zamannya, wafat 198. Imam Malik tadi 179. Az-Zuhri, dari gurunya Az-Zuhri. Az-Zuhri ini imam yang masyhur, dikenal juga dengan Ibnu Syihab. Ibnu Syihab dikenal dengan Ibnu Syihab, dikenal dengan Az-Zuhri. Namanya Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Al-Harith ibn Hisham ibn Syihab Az-Zuhri Abu Bakar Al-Qurashi. Beliau yang dapat kehormatan yang pertama mengumpulkan al-hadis secara besar-besaran atas perintah resmi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini resmi dari pemerintah. Dulu Zaid bin Thabit resmi dari pemerintah di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Kalau dia mendapat tugas mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan latar belakangnya sama. Kalau Al-Quran dikhawatirkan para hufaz yang banyak mati syahid, takut nanti hilang Al-Quran dari orangnya. Makanya untuk mengantisipasi itu dikumpulkan catatan-catatan mushaf Al-Quran semuanya secara lengkap. Dan diberikan juga di hadis. Dia di hadis, orang mungkin sudah banyak juga yang ikut berjihad, dan atau hafalan orang juga sudah mulai melemah juga di awal abad ke-2 Hijriah itu. 100 tahun sejak Nabi SAW wafat, dikhawatirkan terlupakan pula, sehingga diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan al-hadis. Dan itu yang ditugaskan kepada Imam Az-Zuhri, dan dia patut mendapatkan tugas itu karena memang salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros perpustakaan sanad hadis. Ada 6 tabi'in yang menjadi pusat perpustakaan sanad hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Di Madinah Az-Zuhri, di Makkah Amru ibn Dinar, di Basra Qatadah ibn Di'am As-Saddusi, dan Yahya ibn Abi Katsir Al-Yamani. Sedang di Kufah
Sulaiman Al-A'mash dan Abu Ishaq As-Sabi'i. An-Salim mendapatkan dari Salim, tabi'i mendapatkan dari tabi'i. Baik, Salim bin Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab. Salim bin Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Salim ini salah satu dari 7 ahli fikih Madinah di masa tabi'in yang paling terkenal. Jadi ahli fikih di Madinah ramai, tapi yang paling terkenal, yang ikonnya fikih di masa itu, salah satunya adalah ada 7 orang, salah satu adalah Salim bin Abdullah ibn Umar. Al-ikhtilaf, khilaf mereka menentukan siapa yang ke-7. Ada yang bilang adalah Salim bin Abdullah ibn Umar bin Khattab, ada yang mengatakan Kharijah ibn Zaid, dan ada yang mengatakan lain. An abihi, dari bapaknya. Siapa bapaknya? Abdullah ibn Umar ibn Khattab Al-Adawi Abu Abdurrahman Al-Qurashi radhiyallahu ta'ala anhu wa an abihi. Beliau salah satu dari 7 apa? 7 sahabat yang paling banyak makan, meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 7 orang. Yang pertama Abu Hurairah, dan salah satunya adalah Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu, dan salah satu dari Al-Abadilatul Arba'ah. Al-Abadilatu Al-Arba'ah, 4 orang Abdullah yang merupakan ulama muda sahabat. 4 orang namanya Abdullah dan merupakan ulama muda di masa sahabat umurnya, tapi jadi rujukan orang-orang tua, yaitu Abdullah bin Umar ibn Khattab, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn Al-As, dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi, kenapa saya sebutkan ini? Karena masalah ini berkaitan dengan hukum fikih. Ini perawinya adalah para fuqaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jaa'a minkumul jumu'ata falyaghtasil." Siapa yang datang salat Jumat hendaknya mandi. Kalimat falyaghtasil adalah amar, perintah. Dan perintah asalnya menunjukkan wajib. Berarti semakna dengan hadis yang pertama, yaitu mandi Jumat wajib atas semua orang yang balik. Maknanya apa? Orang balik wajib pergi Jumat. Kalau tidak pergi Jumat berarti belum balik. Jadi kalau tidak mau pergi Jumat, jangan balik dulu. Ya, jangan kalau tidak mau pergi jangan balik dulu ya. Kalau udah balik baru pergi. Nah, siapa yang tidak pergi Jumat berarti belum balik. Baik, qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fa kana qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghusl yaumil jum'ati wajib wa amruhu bil ghusli, dan maka perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis pertama, ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Kemudian wa amruhu bil ghusli, dan perintahnya mandi di hadis yang kedua. Di hadis yang kedua, yahtamilu ma'nayaini, bisa mengandung 2 makna. Al-zahiru minhuma, makna yang zahir dari keduanya, annahu wajib, bahwa mandi itu hukumnya wajib. Berarti kalau tidak mandi, berdosa. Pergi Jumat tapi berdosa pula. Dan itu sangat diterima bila kita pergi Jumat dengan bau yang Masya Allah, dengan bau yang membuat orang tidak bisa tidur. Ini kan bagus juga ya. Jadi tidak bisa tidur, mengganggu orang, tidak bisa buat jemaah melek semua ya. Nah, la haula wala quwwata illa billah.
Taib. Nah, kalau demikian, kalau wajib, fala tujzi'u taharatu li salatil jum'ati illa bil ghusli. Kalau dimaknai dengan itu, dengan makna wajib, maka sucinya orang yang pergi Jumat tidak cukup kecuali dengan mandi. Wudu tidak cukup. Kama la yujzi'u fi taharatil junubi ghairul ghusli. Seperti mana tak boleh atau tak cukup untuk membersihkan, menyucikan dari junub kecuali mandi. Berarti hukum mandi pergi Jumat dengan hukum mandi setelah junub dengan pemahaman pertama ini diwajibkan sama. Wa yahtamilu wajibun bil ikhtiyari wal akhlaqi wan nadhafah. Makna yang kedua kata Imam Syafi'i rahimahullah adalah wajib juga, tapi bil ikhtiyari wal akhlaqi wan nadhafah. Wajib yang sifatnya ikhtiar, artinya pilihan, bahwa itu keadaan yang dianjurkan, keadaan yang dipilih, dan merupakan akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji dan bagian daripada kebersihan. Artinya, orang yang datang dengan mandi tentu walaupun tidak punya aroma harum, tapi setidaknya tidak membawa aroma yang bikin mata tak bisa tidur. Nah, artinya apa? Ini babnya bukan bab wajib syar'i. Jadi kalimat Nabi wajibun itu anjuran sifatnya dari bab adab, dari sisi adab. Bukan bab wajib syar'i. Bukan bab wajib syar'i. Apa dasarnya? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, qala akhbarana Malik, telah menceritakan kepadaku Malik ibn Anas, gurunya juga, guru hadis, guru fikihnya, Az-Zuhri, dari Imam Az-Zuhri, sudah kita jelaskan tadi, an Salim, dari Imam Salim bin Abdullah bin Umar, qala, dia berkata, dia menceritakan ini, dakhala rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ati, seorang laki-laki dari sahabat Nabi, berarti bukan yang lain, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka yang disebut sahabat? Yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman, dalam keadaan beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti yang bertemu dengan Nabi tidak beriman, sahabat tidak. Misalnya siapa yang tak beriman pada Nabi bertemu dengan Nabi? Abu Jahal. Masya Allah, langsung ke Abu Jahal ya. Masya Allah. Kemudian yang beriman beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi wafat. Setelah Nabi wafat baru dia beriman. Ada. Sebelumnya dia tak beriman. Kemudian ada yang beriman pada Nabi di masa hidupnya, tapi setelah wafat Nabi dia murtad, tidak masuk sahabat. Kemudian di masa Nabi dia pura-pura beriman, padahal tidak beriman. Seperti Abdullah bin Ubay, ini bukan sahabat. Siapa yang sahabat? Bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman, kemudian meninggal dalam keadaan Islam. Jadi seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang seorang sahabat Nabi alaihi wasallam disebutkan oleh lainnya, wa Umar bin Khattab, pada hari Jumat, wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yakhutub, saat itu Umar radhiyallahu anhu sedang khutbah. Berarti kejadiannya di masa Nabi hidup atau setelah Nabi wafat? Setelah Nabi wafat. Karena khatibnya bukan Rasul lagi.
Sebab semasa Rasul masih hidup, khatibnya siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini juga kaum muslimin yang paling berhak jadi khatib itu adalah waliul amri, waliul amri, atau orang yang ditunjuk olehnya, atau imam tetap yang sudah ditunjuk di suatu tempat itu. Taib wal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yakhutub, sedang khutbah, faqala Umar, ya, lalu Umar berkata kepada yang baru masuk. Yang baru masuk ini sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ayyatu sa'atin hadhihi, ini sudah jam berapa? Berarti ini pertanyaan ingin tahu atau pertanyaan untuk memberi pelajaran? Hah? Awak sedang ngajar, tiba-tiba datang mahasiswa, dah setengah ngajar, lalu tanya dosen, "Woi, jam berapa?" Dia menanya jam atau nanya? Hah? Dia nanya jam atau menegur orangnya? Tentu menegur. Jadi, "Woi, ini jam berapa kamu datang?" "Ayyu sa'atin hadhi?" Ini sudah jam berapa? Nah, faqala, yang ditanya paham karena dia juga bukan orang biasa. Nanti kita lihat siapa orangnya. Faqala, ya Amirul Mu'minin, wa ya Amirul Mu'minin, inqalabtu min suq. Saya pulang dari pasar, fasami'tu nida. Lalu saya dengar sudah azan. Dia pulang ke rumah, tiba-tiba dia dengar azan. Yang pasar itu kan panjang urusannya, kadang tidak ingat kita kan. Nah, dan itu bukan biasa saja orang yang saleh kadang-kadang lupa karena jual beli. Lalu dengar azan. Fama zidtu ala an tawadda'tu, sehingga saya tidak sempat kecuali hanya berwudu. Kenapa dia hanya berwudu? Karena sudah azan. Tidak sempat lagi berlama-lama untuk mandi. Mana yang lama mandi pada wudu? Itu lama lagi mandi. Maka dia cukupkan dengan berwudu. Faqala Umar, lalu Umar berkata, al-wudu aydan, hanya wudu. Sudahlah terlambat, tidak pula mandi, kan itu? Sudah terlambat, tidak mandi. Berarti dua kekurangan, dua kesalahan. Kesalahan pertama terlambat, kesalahan kedua tidak mandi. Baik. Wa qad alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil ghusl. Padahal kamu tahu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memerintahkan untuk mandi hari Jumat ini. Jadi yang ditanya ini orang tahu, bukan orang biasa. Kamu tahu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalau datang Jumat mesti mandi. Baik. Nah, gimana itu? Menguatkan pendapat yang pertama juga ya, bahwa mandi tetap wajib. Cuman Imam Syafi'i belum menyerah. Menjelaskan pada kita, qala akhbarana as-siqah. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala telah menceritakan kepada kami as-siqah, seorang rawi yang siqah. An Ma'mar, dari Ma'mar yaitu Ibn Rashid Al-Azdi Abu Urwata Al-Basri. Ma'mar ini adalah asalnya dari Basrah, kemudian pergi ke Yaman mengajarkan hadis. Orang Yaman tidak mau melepaskannya, akhirnya diikat di sana. Kata orang-orang Yaman, qayyidu, harus diikat. Ditanya gimana ngikatnya seorang ulama? Caranya zawijuhu, nikahkan dengan orang tempatan, orang Yaman. Akhirnya menikah. Kalau sudah nikah, kalau saya misalnya di Jumbatu, dinikah Jumbatu, jadi apa? Subhanallah, tidak mau tuan rupanya. Ya Allah ya Rabbi. Awak dan nawarkan diri tidak juga diterima. Nah, kalau sudah nikah di tempat itu jadi orang
orang situ. Kalau sudah jadi orang situ, pikir dia pulang lagi? Wih, mikir pulang lagi? Enggak lah, di sini sudah keluarganya. Nah, jadi kaum muslimin mereka bilang qayyidu, diikat dia dengan apa? Zawuju, nikahkan. Ini dinikahkan dengan orang Yaman. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. An-Zuhri, dari Az-Zuhri sudah kita jelaskan tadi, Ibnu Syihab Az-Zuhri an Salim, dari Salim bin Abdullah bin Umar, an abihi, dari bapaknya, mithla makna hadis Malik, semakna dengan hadis Malik, bahwa masuk seorang sahabat dan seterusnya. Pada hari Jumat Umar sedang khutbah. Wa samma ad-dakhila yaumal jum'ati bi ghairi ghuslin, tapi di riwayat ini disebutkan siapa yang masuk tadi. Siapa orang yang masuk ketika Umar sedang khutbah? Siapa dia? Utsman bin Affan. Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, yang infaknya tidak terhitung sampai hari ini masih ada. Ya, hari ini masih ada sebuah bangunan besar di kota Madinah, tertulis itu wakaf Utsman bin Affan. Wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masyaallah. Sejak 1400 tahun wakafnya masih menghasilkan sampai hari ini, dinikmati oleh kaum muslimin. Jadi hotel hasilnya untuk digunakan sesuai dengan syarat wakaf yang disebutkan oleh Utsman, wakaf bagi kaum muslimin. Masya Allah, tabarakallah. Sampai Nabi mengatakan, ma yadurru Utsman ma yaf'alu ba'dal yawm. Sejak hari ini Utsman apapun dia dilakukan tidak masalah lagi. Tapi apakah Utsman berlalai senda? Bahkan di saat dia sedang dikepung oleh Khawarij dalam keadaan berpuasa, dan ketika terbunuh Al-Quran di tangannya, dan beliaulah yang punya jasa menulis ulang kembali Al-Quran dan dibagikan ke berbagai daerah sehingga dikenal dengan Rasam Utsmani atau Mushaf Utsmani radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi dia ternyata yang masuk itu adalah sahabat utama Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, qala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, falamma hafidha Umar, ketika Umar menghafal, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana ya'muru bil ghusli, bahwa Nabi selalu memerintahkan untuk mandi untuk pergi Jumat. Wa alima anna Utsmana, dan Umar pun tahu, anna Utsman, bahwa Utsman radhiyallahu anhu, qad alima min amri Rasulillah, juga tahu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ghusli, untuk mandi. Tidak mungkin Utsman tidak tahu. Thumma zakara Umaru li Utsman amran Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ghusl. Kemudian Umar menyebutkan kepada Utsman perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mandi. Wa alima Utsmanu dzalik, dan Utsman mengetahui itu juga. Falau zahaba ala mutawahhamin anna Utsmana nasiya faqad zakara Umar qabla as-salati bi nisyanihi. Kalau seandainya mutawahhimin, kalau ada orang yang mengira bahwa Utsman lupa dia bahwa mandi itu wajib, faqad zakarahu Umar sudah mengingatkannya qabla as-salati, sebelum salat. Nah, binisyanihi, sudah diingatkan oleh Umar dengan kelupaannya itu. Falamma lam yatruk Utsman as-salata lil ghusli, tatkala Utsman tidak meninggalkan salat untuk mandi. Paham tak? Sekarang kan mau salat lagi, lalu dia tidak pergi mandi dengan meninggalkan salat ini. Walamma lam ya'murhu Umar bil khuruj lil ghusli, dan tatkala itu juga Umar tidak perintahkan dia keluar dari
masjid untuk pergi mandi. Jelas kaum muslimin? Ya, tadi Utsman datang dalam keadaan tidak mandi. Mungkin ada yang mengatakan mungkin Utsman lupa. Tapi sekarang sudah diingatkan oleh Umar. Sebelum sholat didirikan. Sebelum sholat didirikan. Beda nanti keadaannya setelah sholat didirikan. Untuk apa diingatkan lagi? Sekarang sholat belum didirikan. Apa buktinya? Karena masih khutbah. Sholat Jumat dilaksanakan setelah khutbah. Andainya seseorang tidak ikut khutbah, walaupun dia bagian daripada Jumat, tapi dia terlambat, sah tidak sholat Jumatnya? Hah? Sah tidak? Kalau gitu tidak usah datang. Ini jadi peluang pula nampaknya. Bagi yang terlambat sah Jumatnya. Buktinya orang yang terlambat datang Jumat masih dapat satu rakaat. Ya Allah ya Rabbi. Satu rakaat. Maka dia masih dapat salat Jumat. Tapi kalau dia dapatkan imam sudah dalam selesai di rakaat pertama kedua, selesai rukuk di rakaat kedua, dia tidak dapat salat Jumat. Dia salat bersama imam tapi salatnya 4 rakaat. Berarti sah tidak? Sah tidak kalau tanpa dengan khutbah? Kalau gitu besok tunggu aja imam. Tidak. Ini bagi yang terlambat. Nah, kaum muslimin muslim. Berarti mendengarkan kalau lalu ada yang mengatakan jangan-jangan Utsman lupa. Sekarang sudah diingatkan bahwa itu diingatkan sebelum salat. Dan Utsman radhiyallahu setelah diingatkan, dia tidak tinggalkan salat untuk mandi. Dia tidak tinggalkan salat untuk mandi. Karena kalau dia pergi mandi, mesti kalau dia pergi mandi, mesti salatnya tinggal atau terlambat. Tertinggal atau terlambat. Pulang ke rumah, mandi, pakai pakaian lagi, habis itu baru ke masjid. Bisa-bisa tidak sempat sholat. Sebab khutbah dulu beda dengan khutbah sekarang. Khutbah dulu pendek-pendek, sholatnya panjang. Kalau sekarang khutbahnya panjang-panjang, sholatnya pendek. Apa masalahnya? Karena khutbah kita pakai terjemah. Baca ayat terjemah, baca hadis terjemah, baca perkataan ulama terjemah. Akhirnya dua kali lipat. Ya, asal khutbahnya bisa 7 menit dalam dengan bahasa Arab, tapi jadi bahasa Indonesia jadi 27 menit. Jadi penterjemahannya 20 menit. Nah, itu. Jelas ya? Saya dengar khutbah misalnya di khatib, saya lihat 7 menit ya. Lalu saya kembangkan dengan bahasa Indonesia, hasilnya 37. Awak niat pendek khutbah tadi, ya kan khutbahnya kan ru'usul aqlam, poin-poin saja. Ternyata dibawa ke terjemah dengan dalil-dalil yang juga diterjemahkan, akhirnya jadi 37 menit. Tanya sama Ahmad, lebih pendek tadi man, panjang juga Ustaz kan ini. Mana apa jangan. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Utsman tidak meninggalkan salat untuk pergi mandi. Walamma lam ya'murhu Umar bil khuruj lil ghusl. Umar pun tak perintahkan dia. Enggak, kan sudah disebut tadi, kamu enggak mandi juga. Pergi mandi dulu. Enggak disuruh oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Dalla zalika ala annahuma qad alima. Itu menjadi dalil bahwa mereka berdua, Umar dan Utsman, qad alima, sudah tahu, anna amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala al-ikhtiyar, bahwa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dua hadis yang pertama tadi, yaitu ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim, atau hadis yang kedua, man atal jum'ata falyaghtasil, siapa yang datang Jumat mesti mandi. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dipahami
oleh Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma, bahwa perintah itu alal ikhtiyar, bukan alal wujub. Maknanya dia hanya pilihan. Artinya yang terbaik adalah mandi. Kalau masalahnya terbaik berarti maknanya adalah tidak wajib syar'i, tapi wajib secara urfi, wajib secara akhlak, secara adab. Jelas ya? Kan ada kita katakan, saya kalau pergi ke masjid wajib pakai minyak wangi. Wajib ini syar'i atau urfi? Urfi. Saya kalau pergi ke masjid mesti pakai pakaian yang sudah disetrika. Walaupun dia pakai pakaian tidak setrika, sah salatnya? Sah. Bukankah dalam Al-Quran, khudzu zinatakum inda kulli masjid, pakailah pakaian terbaikmu ketika pergi ke masjid. Nah, perintah ini membabil adab, dari babnya adab. Buktinya ada orang yang pergi ke masjid dengan pakaian apa adanya, selama sesuai dengan menutup aurat, maka sholatnya dihitung sah. Berarti di sini maknanya ikhtiar, karena keadaan yang terbaik, pilihan. Jelas? Bilang jelas biar cepat selesai. Enak. Kalau bilang enggak nanti lambat selesainya. Kan harus diulang lagi kan? Hah? Sudah azan? Baik, kita azan dulu nah. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة. Baik, ikhwati billah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi ketika Umar tidak menyuruh Utsman balik,
Dan Utsman juga tidak meninggalkan salat untuk pergi mandi. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah menjadi bukti, menjadi dalil bahwa keduanya memahami bahwa perintah Nabi dalam hadis-hadis yang zahirnya bermakna wajib untuk mandi pergi Jumat adalah wajibun alal ikhtiyar, wajib yang sifatnya pilihan. Artinya secara urf ya tidak pas kita pergi Jumat tanpa mandi. Sebab apa? Di solat biasa saja yang tidak memakai waktu lama dan tidak sesesak di waktu Jumat, kita harus menghindari hal-hal yang membuat orang lain terganggu. Karena kata Nabi SAW, malaikat terganggu oleh hal-hal yang mengganggu anak Adam. Oleh sebab itu diperintahkan untuk datang dengan kondisi terbaik. Nah, secara tapi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, apalagi di salat Jumat. Kemudian lianna Umar la ala an la yujzi'u atau an la yujzi'a ghairuhu, bukan maknanya suci selain mandi tidak cukup. Artinya untuk keabsahan salat Jumat sah. Nah, lianna Umar lam yakun liyada amrahu bil ghusli, karena Umar radhiyallahu taala anhu tidak mungkin meninggalkan perintah mandi itu untuk memerintahkan sahabat Utsman untuk mandi, wala Utsman, dan tidak pula Utsman, iz alimna annahu zakirun li tarkil ghusli wa amri Nabi SAW, karena kita tahu bahwa Utsman sudah ingat dia meninggalkan mandi dan dia sudah ingat perintah Nabi SAW untuk mandi. Jadi tidak ada alasan lagi untuk meninggalkan. Kalau seandainya wajib, dia sudah lupa, jadi sudah diingatkan. Tidak tahu sudah diberi tahu kan, apalagi. Tetapi ketika bil ghusl illa wal ghuslu kama wasabna al ikhtiyar, dan ini tak lain maknanya kecuali bahwa mandi itu sendiri wajibnya sekedar ikhtiyar, artinya pilihan. Keadaan yang baik adalah mandi. Qala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, warawal basriyuna, orang-orang Basrah meriwayatkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man tawadda'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mah, siapa yang berwudu pada hari Jumat itu sudah baik, itu sudah baik. Wa man ightasala fal ghuslu afdal, tetapi kalau seandainya dia mandi, maka mandi lebih afdal. Nah, ini menguatkan istimbatnya siapa? Umar, Utsman, yang oleh Imam Syafi'i mengistimbat dari cara mereka menyikapi hadis itu, bahwa wajib di situ hanya sifatnya ikhtiar, boleh dipilih keadaan yang terbaik. Dikuatkan oleh hadis diriwayatkan oleh Al-Basriyun, yaitu dari hadis Samurah ibn Jundub dan juga dari hadis Jabir bin Samurah. Nah, seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan dihasankan oleh Imam At-Tirmizi. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dari hadis Jabir ibn Samurah. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan, li hadzal hadisi turuq ashharu aqwa riwayat Hasan an Samurah. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmatullah, istimbat Umar terhadap istimbatnya Imam Asy-Syafi'i dari sikap Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan didukung oleh riwayat dari Ahlul Basrah dari Nabi SAW bahwasanya
mandi itu lebih afdal, bukan wajib secara yang bukan wajib dengan makna tidak sah Jumat kecuali dengan mandi. Baik. Kemudian kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah, dikeluarkan oleh Imam rahimahullah, akhbarana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibn Uyainah Al-Hilali Abu Muhammad Al-Makki, Syekh hadis dan fikih di Makkah pada masanya, an Yahya, dari Yahya. Yahya di sini kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah SWT, yang dimaksud adalah Yahya yang tabi'i. Siapa namanya? Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Yahya ibn Sa'id Al-Ansari, perawi hadis innamal a'malu bin niyat. Hadis itu. An Amrah, dari Amrah binti Abdurrahman ibn Auf. Amrah binti Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri. An Aisyah, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Siddiqah bintus Siddiq, qalat, dia berkata, kana an-nasu ummala anfusihim. Dulu masyarakat, maksudnya masyarakat sahabat, ummala anfusihim, mengerjakan pekerjaan mereka sendiri. Yang berkebun, yang berdagang, dia langsung berdagang. Utsman misalnya, dia sukses itu dengan perdagangannya karena dia sendiri yang menanganinya. Kalau kita karena orang lain menangani, yang sukses, yang punya rugi. Nah, iya nak. Jadi mereka ummala anfusihim, mereka sendiri yang kerjakan. Otomatis, tentu terlambat mereka pulang. Nah, wa kanu yaruhuna bihayatihim. Nah, karena sibuk bekerja tadi, yang ke ladang-ke-ladang, yang kebun ke kebun, yang ke pasar ke pasar, kadang-kadang yang tentu sendiri yang namanya bekerja itu, tentu orang sibuk bisa lupa atau lalai, terlambat. Apalagi dulu tidak ada alarm kayak sekarang. Sah? Awak aja ada alarm sebentar lagi kan, sebentar lagi. Kalau dulu, kalau sama orang kantoran juga sekarang sama dengan orang di semuanya kan mengalami kan. Itu apa kerjanya? Pasar? Apa? Tidak kerja. Ya Allah, senang sekali. Masya Allah, tabarakallah. Semua kita akan mengalami itu. Yang jadi guru, jadi dosen, jadi penulis di kantoran, semua kan itu. Sudah azan pula orang. Awak kerja belum selesai. Sah? Habis itu langsung kerja lagi. Dan selesai pula orang salam belum juga. Selesai. Paham sih? Tapi ada enggak? Alhamdulillah dengar azan, Masya Allah, langsung dia ini. Yang parahnya pas lagi gunting orang, baru belum selesai ditinggal. Ini bahaya nih. Pas dengar azan ditinggalnya kan ya. Sabun sudah di kepala orang. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, pas azan kita baru sadar. Sahih? Nak mandi tak sempat. Ganti kain tak sempat. Padahal sudah bawa kain sebenarnya. Kalau sempat, kalau tidak sempat, langsung pakai baju yang kita pakai bekerja tadi. Sahih? Jadi saya awal-awal pulang dulu, pas khutbah di pasar pusat, karena sempat Jumatnya sempat pulang dulu, mandi dan ganti baju, pakai jubah saya. Ketika pakai jubah, selesai khutbah, tidak banyak yang minta nomor telepon. Awak biasa aja kan, santai, tidak masalah. Bulan depan atau 2 bulan setelahnya pergi lagi, tidak sempat pulang karena ada rapat waktu itu. Terpaksa pakai baju dinas. Nah, baju dinas, tapi dinasnya pakai koko lah ya. Baju takwa. Pakai koko, pakai celana panjang. Lepas khutbah ramai yang minta nomor.
Apa rahasianya? Nggak tahu tuan-tuannya, alhamdulillah bagus lah. Ini sebagian orang kan kalau dari mukaddimah kajiannya innal hamdalillah, ini Wahabi nih katanya. Ada yang punya itu image seperti itu. Jadi ketika saya pakai jubah, mereka kira saya orang aliran keras. Ini Salafi Wahabi. Akhirnya tidak ramai yang minta, dan 1-2 gitu. Minta juga, Ustaz, kalau kami ngundang tadi boleh, asal ada waktu saya siap diundang. Nah, tapi setelah ditengoknya pakai celana panjang dengan baju koko, ini moderat ini. Ramai yang minta. Saya tidak paham juga, kecuali setelah imamnya yang bilang, Ustaz tahu tidak bedanya kemarin dengan sekarang? Saya tidak merasa siapa. Waktu khutbah Ustaz pertama, banyak yang minta nomor. Mulai saya ingat lagi, enggak, hanya sekitar 3 orang atau gimana. Kalau tadi, orang lain, hampir 10 orang minta nomor. Nah, gini Ustaz. Kemana Ustaz pakai jubah? Nah, mereka trauma dengan kejadian di jalan belajar katanya. Dikira Ustaz aliran keras, ekstrim kanan. Ya, pokoknya pakai jubah terus. Kenapa tidak dibilang saja jemaah tabligh dulu? Misal kan, tapi itulah. Tapi setelah hari ini saya pakai celana panjang bukan karena sengaja, karena tidak sempat ganti, karena ada rapatnya baru selesai jam 11:30. Terus ke pasar pusat berapa lama kan tidak sempat pulang. Akhirnya pakai celana panjang, pakai baju peci hitam pula, tidak pakai jaji. Ini modern. Nah, begitu pandangan orang. Jadi kadang-kadang kita tidak sempat mengganti pakaian. Apalagi mandi. Nah, itulah yang disebutkan sebab wurudnya hadis tadi. Kanan nasu ummala anfusihim. Dulu orang mengerjakan pekerjaannya sendiri. Artinya mereka yang menangani pekerjaannya langsung. Tidak ongkang-ongkang kaki. Orang yang bekerja lalu dia bagi tuan tanahnya, tidak. Nah, wa kanu yaruhuna bihi'atihim, dan mereka pergi dengan keadaan pakaian pekerjaan itu. Faqila lahum, maka waktu itu dikatakan, law tasaltum, andainya kalian mandi. Dari pagi bekerja, ngangkut, apalagi nyangkul dan sebagainya, kira-kira berkeringat enggak? Enggak ya? Makan aja berkeringat, bekerja enggak? Basah. Nah, kalau keringat berakumulasi, keringat pagi, keringat siang, keringat tambah dengan keringat orang, kira-kira aromanya gimana? Hah? Tahu sendirilah. Jadi oleh sebab itu maka belum lagi pakaian kita. Kalau tadi, misalnya saya dari Pekanbaru tadi habis setrika baju, tapi kalau sampai di mobil, apalagi Masya Allah banyak lokok-lokoknya kan, banyak lubang-lubangnya. Akhirnya akan ada setrika mobil lagi. Bedanya setrika rumah licin, setrika mobil kusut. Itu aja bedanya. Jadi kaum muslimin dan muslimat terpaksa memakai pakaian yang tadi. Padahal di mobil ada jubah tapi tidak sempat ganti tadi. Mau saya ganti sekarang? Tidak usah lah, selesai dah. Nanti misalnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi mereka datang dari pekerjaannya bawa pakaian pekerjaan tidak sempat diganti, lalu disuruh supaya mandi. Kenapa mandi? Kenapa tidak ganti baju aja disuruh? Kalau suruh ganti baju tidak terbawa mandi, kalau bawa mandi mesti ganti. Itulah, paham saya? Jadi kalau suruh anak ganti baju, suruh mandi. Tapi kalau suruh ganti baju aja, bina tidak mandi, masih bau dia katanya. Iya kan, ganti baju aja. Nah, makanya dengan satu perintah, 2-3 perintah terlaksana. Sah? Betul? Nah, jelas ya. Ini orang yang pintar. Jadi suruh mandi supaya juga ganti baju. Walhamdulillah. Jadi ini asalnya
datangnya hadis bahwa orang yang pergi Jumat mesti mandi, karena mereka dulu datang dengan pakaian pekerjaannya masing-masing, sehingga mungkin wallahu alam merasa terganggu satu sama lain, bikin tidak bisa tidur waktu khutbah. Karena apa? Karena gangguan-gangguan tadi. Maka diperintahkan untuk mandi, wabillahi at-taufiq. Dan bukan maknanya wajib yang membuat tak boleh ke masjid hari Jumat kecuali dengan mandi, bukan. Tapi keadaan terbaik hari Jumat adalah dengan mandi seperti mandinya muhtalim, seperti mandinya orang yang mimpi basah. Allah Ta'ala wa sallallahu ala nabi Muhammad sallam. Mohon maaf dan terima kasih. Saya kira sampai di sini. Dah tutup. Tidak ada pertanyaan deh. Tidak usah lah ya. Kalau tengok-tengok wajah paham semua. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.